Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok B3 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait sistem penggemukan babi modern di mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi tahun 2024. Adapun anggota kelompok B3, yakni yang pertama ada Ardelia dengan NIM akhir 012, saya sendiri Cecilia Erika dengan NIM akhir 108, Pasha Nabila 121, James Rivaldo dengan NIM akhir 051, Sheni Yovita 010, Ririn 001, Anggita 034, Levina Purnamasari 086, Dian Kristi 124, Adinda 104, Alimato Zaidah 116, Winda Audia 016, dan Suci 040. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang pertama yaitu mengenai ternak babi. Jadi, ternak babi itu merupakan salah satu dari sekian jenis ternak yang mempunyai potensi sebagai sumber protein hewani dengan sifat-sifat yang dimiliki yaitu prolifik, di mana prolifik itu adalah memiliki banyak anak setiap kelahirannya, dengan efisien dalam mengkonversi bahan makanan menjadi daging dan mempunyai daging dengan presentasi karkas yang tinggi. Nah, ternak babi itu juga tergolong dalam ternak monogastrik, di mana dia memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan secara efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsinya. Nah, ternak babi itu juga adalah ternak yang paling subur untuk dipelihara dan kemudian dijual, karena jumlah anak yang dilahirkan setiap kelahirannya itu lebih dari satu, dan jarak dari satu kelahiran dan kelahiran berikutnya itu pendek, dan hal ini yang akan menguntungkan untuk menjualnya dalam jumlah besar bagi para peternak. Nah, pada dasarnya ada 3 tipe usaha beternak babi. Yang pertama itu adalah dari lepas sapi sampai siap dipasarkan, yaitu biasa disebut dengan penggemukan. Kemudian yang kedua yaitu dari anak lahir sampai di sapi. Kemudian yang ketiga yaitu dari anak lahir sampai dipasarkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penggemukan babi. Penggemukan babi biasanya dilakukan lewat pakan babi. Babi termasuk hewan berlambung tunggal yang tidak memiliki rumen. Selanjutnya, babi tidak memperoleh keuntungan dari pencernaan mikroorganisme yang meliputi pembentukan protein berkualitas tinggi, pembentukan vitamin B, serta manfaatan pakan tersebut. Selanjutnya, jumlah bahan pakan berserat di dalam ransum babi tidak lebih dari 5% dari kualitasnya, dan kualitasnya pun harus bagus. Selanjutnya, protein dalam ransum babi juga harus berkualitas tinggi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan asam amino, yang merupakan unsur penyusun protein dalam jumlah dan porsi yang memadai agar pembentukan proses protein pada tubuh babi berjalan dengan baik. Selanjutnya, penambahan vitamin B dalam ransum karena saluran babi tidak mampu mensintesis vitamin tersebut. Selanjutnya, penggemukan babi dapat dilakukan dengan pakan yang bermutu dan bernutrisi sesuai dengan ternak berdasarkan fase pertumbuhan. Nah, bahan pakan yang diberikan sebaiknya mengandung sumber protein, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai teknik Murphy-Brown. Jadi pada presentasi kali ini kami memilih teknik Murphy-Brown. Jadi teknik Murphy-Brown merupakan salah satu teknik pembangunan kandang babi secara modern. Teknik pembangunan kandang ini cocok dilakukan di daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Selain itu, penataan kandang, pemberian pakan, kesehatan babi, dan juga pengolahan limbah dapat dilakukan dengan baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ternak babi adalah salah satu sumber daging dan merupakan sumber pemenuhan gizi yang sangat efisien, sehingga memiliki peran dalam ekonomi sebagai ternak potong cukup tinggi. Secara ekonomis, ternak babi sangat menguntungkan bila dilihat dari sistem reproduksinya, karena babi merupakan hewan profilik atau hewan yang mampu beranak dengan jumlah yang banyak. Hal ini dapat dicapai dengan reproduksi, manajemen pakan, ketepatan perkawinan, calving interval, presentasi konsepsi, dan perbaikan mutu genetik.
Di daerah perkotaan ini banyak terdapat tantangan bagi peternak dalam berternak babi. Teknik Murphy-Brown merupakan teknik yang cocok untuk berternak babi. Karena berternak babi dalam teknik ini di daerah perkotaan butuh penataan kandang, pemberian pakan, dan perawatan kesehatan babi dan pengolahan limbah ternak yang membutuhkan efisiensi yang tinggi dalam penempatan ruangan. Teknik Murphy-Brown lebih memanfaatkan fleksibilitas dalam merancang sistem penggemukan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan ruang di daerah perkotaan. Hal ini sangat penting karena keterbatasan lahan di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, ruang horizontal terbatas, sehingga teknik Murphy-Brown mungkin melibatkan pemanfaatan ruang vertikal seperti sistem kandang bertingkat atau kandang dalam ruangan. Dengan demikian, teknik ini cocok untuk berternak babi di daerah perkotaan karena menekankan pada fleksibilitas, inovasi, dan pemanfaatan ruang yang efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa teknik Murphy-Brown ini cocok untuk digunakan dalam beternak babi. Yang pertama dari segi kesejahteraan hewan, di mana teknik Murphy-Brown fokus kepada kesejahteraan hewan dan memastikan bahwa babi yang terpelihara dalam sistem ini diberikan lingkungan yang nyaman dan kondisi hidup yang memenuhi alamiah babi. Hal ini penting untuk memastikan tingkat stres yang rendah dan kesehatan yang baik pada babi yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan produktivitasnya. Yang kedua, manajemen sanitasi, di mana di sistem Murphy-Brown ini memiliki metode manajemen sanitasi yang ketat. Kondisi kebersihan yang baik penting dalam beternak babi yang bertujuan untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas daging babi yang dihasilkan. Teknik ini melibatkan penggunaan fasilitas yang dirancang dengan baik, sistem pengolahan kotoran yang efisien, dan protokol kebersihan yang ketat untuk meminimalkan risiko infeksi penyakit. Yang ketiga, sistem pengaturan suhu, di mana seperti yang kita tahu bahwa dalam peternak babi membutuhkan suhu yang tepat untuk tumbuh dengan baik. Sistem Murphy-Brown dilengkapi dengan teknologi pengaturan suhu yang canggih, termasuk pengaturan suhu otomatis dan fasilitas pemanas serta pendingin yang dapat disesuaikan. Hal ini memungkinkan pengaturan suhu yang optimal di dalam kandang sehingga babi tetap nyaman dan tidak kepanasan ataupun kedinginan. Yang keempat, kualitas genetik, di mana sistem Murphy-Brown memiliki program seleksi genetik yang kuat untuk menghasilkan babi yang memiliki kualitas genetik yang unggul. Tujuan utamanya adalah menghasilkan babi yang memiliki pertumbuhan yang cepat, efisiensi pasar yang tinggi, dan kualitas daging yang baik. Dengan menggunakan bibit babi yang berkualitas, peternak dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan dalam usaha beternak babi. Dan yang kelima, sistem manajemen terintegrasi, di mana teknik Murphy-Brown melibatkan sistem manajemen terintegrasi yang mencakup berbagai aspek, diantaranya aspek manajemen pakan, manajemen kesehatan, manajemen produksi, dan manajemen lingkungan. Dan dengan pendekatan komprehensif ini, peternak dapat memantau dan mengelola berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas babi secara efisien. Kemudian untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan kandang Murphy-Brown yaitu ada alat gergaji besi, mesin bor, tang potong kawat, tang potong besi, meteran, dan juga alat pengalas. Untuk bahannya yaitu ada besi, kawat kasa, pipa PVC, cat atau pelapis besi, dan juga engsel dan kait. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan kandang Murphy-Brown. Yang pertama dilakukan adalah mengukur besi yang akan digunakan sebagai kerangka kandang sesuai dengan desain yang sudah dibuat atau dimiliki. Nah, apabila pengukurannya sudah dirasa tepat, besi dapat mulai untuk dipotong. Potongan-potongan besi tadi lalu akan disusun dengan desain sesuai dengan desain yang ada, dan penyusunannya dilakukan dengan menggunakan las. Apabila kerangka sudah jadi, kawat kasa dapat ditambahkan pada sisi-sisi kandang sebagai pelapis dengan tujuan agar babi tidak tersangkut di lubang-lubang kandang nantinya. Selanjutnya adalah membuat pintu kandang agar babi tidak mudah keluar atau kabur dengan memasang engsel di pintu kandang dan pengait sebagai kunci. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yakni cara pembuatan kandang Murphy-Brown.
yang dimana setelah memasang engsel pintu kandang dan pengait, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengecatan, yang dimana pengecatan pada kandang ini bertujuan agar kandang lebih awet. Kemudian selanjutnya yakni mengukur, memotong, dan menyusun pipa PVC sesuai kebutuhan. Pemotongan pipa ini dilakukan untuk membuat saluran minum, yang dimana pipa PVC akan diukur sesuai dengan kebutuhan dan dipotong lalu disusun. Kemudian langkah selanjutnya adalah melubangi ujung pipa sebagai pengait. Pada kedua ujung pipa akan dibuat lubang kecil yang digunakan sebagai tempat pengait. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengikat pipa air minum menggunakan kawat melalui lubang ke kandang, yang mana pipa yang sudah jadi tadi akan diikatkan ke kandang besi Murphy Brown yang tadi sudah dibuat dengan menggunakan kawat melalui lubang kecil yang sudah dibuat tadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada biaya alat dan biaya bahan. Untuk rinciannya dapat dilihat pada layar. Untuk biaya alat ini totalnya 195.000 dan untuk biaya bahan ini totalnya dapat berubah-ubah tergantung dari kebutuhan barang yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem penggemukan babi modern menggunakan teknik ini. Yang pertama ada efisiensi dan produktivitas itu dapat meningkat. Nah, itu didukung oleh pertumbuhan hewan menjadi lebih cepat karena adanya kontrol terhadap nutrisi dan lingkungan. Dan selain itu juga didukung oleh penggunaan pakan yang optimal karena pemberian pakan diberikan secara otomatis. Yang kedua adalah kesehatan hewan yang baik karena monitoring kesehatan dilakukan secara real time dan dapat dilakukan penanganan segera apabila terjadi masalah kesehatan. Dan selanjutnya kondisi lingkungan itu terjaga karena terdapat alat yang otomatis mengontrol bagaimana suhu, kelembapan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adanya peningkatan mutu genetik. Nah, dilakukannya seleksi genetik yang ketat sehingga terdapat peningkatan mutu dari keturunan. Yang terakhir itu adalah keberlanjutan lingkungan dengan adanya manajemen limbah yang efektif, mengelola limbah dengan baik, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikut adalah beberapa kekurangan yang lebih mendalam dan lengkap terkait dengan penerapan sistem penggemukan babi modern. Yang pertama ada kesejahteraan hewan. Sistem penggemukan babi modern seringkali memaksakan kondisi yang kurang alami bagi babi. Babi sering dipelihara dalam keadaan yang sangat padat, dengan sedikit ruang gerak atau kesempatan untuk melakukan perilaku alami seperti penggalian. Hal ini dapat menyebabkan stres, gangguan perilaku, dan masalah kesejahteraan lainnya. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan. Pengemukan babi modern menghasilkan limbah yang besar dalam jumlah terkonsentrasi. Manajemen limbah ini bisa menjadi tantangan besar karena dapat mencemari tanah, air, dan udara jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang luas dalam sistem pengemukan ekstensif untuk mencegah dan mengobati penyakit meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Ini merupakan ancaman serius terhadap kesehatan manusia dan hewan. Adapun yang keempat yaitu konsentrasi resiko penyakit. Kepadatan tinggi dalam penggemukan intensif meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular di antara hewan. Nah, ini memerlukan manajemen penyakit yang ketat, termasuk vaksinasi, penguasaan kesehatan yang intensif, dan protokol biosecurity yang ketat untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menghancurkan seluruh peternakan. Yang kelima, ada ketergantungan pada input eksternal. Sistem penggemukan modern seringkali bergantung pada pakan komersial yang diproduksi secara besar-besaran, energi untuk mempertahankan lingkungan yang terkontrol, serta input lain seperti obat-obatan dan suplemen nutrisi. Nah, ketergantungan ini dapat meningkatkan biaya produksi dan membuat peternak lebih rentan terhadap fluktuasi harga atau ketersediaan input tersebut di pasar. Dan yang terakhir yaitu tantangan regulasi. Nah, pengawasan terhadap praktik penggemukan intensif memerlukan regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif. Namun, tidak semua wilayah memiliki regulasi yang memadai atau sumber daya untuk menjalankannya dengan baik. Nah, ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum, kesenjangan dalam kepatuhan terhadap standar kesejahteraan hewan dan lingkungan, serta tantangan dalam menegakkan aturan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Ternak babi modern adalah pendekatan dalam peternakan babi
yang menggunakan teknologi dan praktik terbaru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan hewan dalam penggemukan babi. Salah satunya adalah teknik Murphy-Brown yang merupakan salah satu metode ternak babi modern yang cocok untuk di daerah perkotaan karena pendataan kandang, pemberian pakan, dan kesejahteraan babi hingga pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan baik dan bisa berkapasitas hingga ribuan ekor babi. Salah satu faktor penting dalam teknik ini adalah kandang. Dengan mengatur kandang Murphy-Brown yang baik, maka bisa didapatkan kualitas babi serta memperhatikan kesejahteraan hewan. Tetapi tetap saja ada kekurangan dari teknik ini, yang meliputi keberhasilannya tidak konsisten, pakan yang kurang efisien, lalu genetik sangat berpengaruh pada keberhasilan metode ini, dan dibutuhkan manajemen yang tepat serta profesional. Sekian pemaparan materi mengenai sistem pengemukan babi modern dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.